Makasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami ada semua karena kemurahan-Mu. Makasih buat kesehatan sepanjang minggu, buat kekuatan, buat kemenangan, sehingga hari ini kami ada semua karena kebaikan-Mu Bapa. Ditinggikan
Tuhan dimuliakan pagi hari ini. Engkau diagungkan, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Biarlah senang pujian penyembah kami naik membumbung kehadirat-Mu ya Bapa. Berkati yang singer, berkati yang song leader, berkati para pemusik-Mu Tuhan yang membawakan berita keselamatan-Mu, berkati hamba-Mu, berkati Tuhan yang mempersembahan, berkati di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau memberkati pekerjaan, studi dan apapun yang diprogramkan, semuanya berhasil karena kebaikan Bapa. Kami serahkan Tuhan sedang jemaat yang hadir pagi hari ini. Biarlah lawatan-Mu terjadi ya Bapa. Mungkin ada masih perjalanan, Tuhan pimpin tidak kami tempat ini dengan kuasa Tuhan. Kami berdoa Tuhan, terus Kau pulihkan Tuhan pelayanan kami di tempat ini. Terus kirim jiwa Tuhan untuk kami layani di desa kala kami di pagi hari, supaya kemuliaan nyata di tempat ini Bapa. Kami berdoa apabila kuasa kegelapan mencoba menghalangi jemaat datang, kami patahkan hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan orang yang bernapas mencari Tuhan, haus akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan. Oh sekali lagi jemaat-Mu, baik yang mengikuti live streaming dimanapun berada, Tuhan memberkati. Tuhan beri kesehatan selalu, Tuhan beri panjang umur selalu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi ini dari awal pertengahan sampai selesainya ke dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita duduk, kita selalu kiri kanan katakan selamat datang di rumah Tuhan. Haleluya. Kita akan pujian firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Haleluya. beriman Bapak Saudara, kita akan pujian lebih dari pemenang. Haleluya.
dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah hidup. Ku tak membelai kau kekuatan dan penghiburan, Yesusku. Tuhan Yesus Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami muliakan, dan kami anugerah. Sungguh bersyukur atas segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, dan di mana Tuhan Kau mengasihi kami dan selalu bersama dengan kami. Kami sudah memuliakan Engkau Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Dalam firman Tuhan yang berkati dan menguatkan setiap jemaat-Mu yang hadir dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk para rakyat Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi saudara, salam. Kita bersyukur kita kembali dapat beribadah di gereja kita di tempat ini. Kita melihat bagaimana Tuhan selalu menyertai hidup kita,
dalam satu minggu ini kembali kita dapat beribadah. Mari kita buka kitab kita yang terambil dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Filipi pasal keempat ayat 6 dan 7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan bagi hari ini adalah hidup yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Hidup yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita harus selalu menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena banyak yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Kita berada sampai saat ini, kita masih dapat diberikan kesehatan, kita dapat beribadah, datang di gereja kita, dan saudara diberikan tubuh yang sehat. Itu salah satu bentuk rasa syukur yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita masih bisa melakukan aktivitas kita masih bisa bekerja, kita masih bisa bersekolah, kita masih bisa melayani Tuhan. Itu harus kita naikkan di dalam rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, harus kita membiasakan diri setiap hari selalu bersyukur kepada Tuhan. Lawan kata dari bersyukur itu adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh ini adalah selalu sikap orang yang selalu mengeluh, yang selalu tidak merasa dirinya puas dengan apa yang dia sudah miliki saat ini. Tidak pernah merasa cukup, maunya selalu berlebih-lebihan, selalu hidupnya kurang dan kurang, dan inginnya hidupnya selalu enak. Orang yang bersungguh-sungguh adalah orang yang tidak tahu berterima kasih, selalu mengeluh, selalu merasa kurang, dan tidak tahu. Pokoknya dia ingin selalu lebih lagi dari yang ada saat ini. Di dalam firman Tuhan, contoh orang yang bersungguh-sungguh ini adalah bangsa Israel. Bangsa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan akan menjadi bangsa yang besar, akan menjadi bangsa yang akan memimpin dunia ini. Tetapi ada karakter buruk yang dimiliki oleh bangsa ini adalah mereka selalu bersungguh-sungguh. Mereka selalu mengeluh. Mereka selalu merasa dirinya kurang dan tidak puas dengan apa yang dilakukan. Bangsa Israel selalu bersungguh-sungguh. Mereka selalu mempersoalkan segala hal kepada Tuhan. Ketika mereka bisa keluar dari tanah Mesir, di mana tanah Mesir mereka ditindas, dianiaya di sana, dijadikan budak, dan berusaha memimpin bangsa ini keluar dari tanah perbudakan di Mesir, seharusnya mereka sudah bersyukur kepada Tuhan di sana. Karena mereka bisa keluar dari penindasan, mereka bisa keluar dari penyiksaan. Tetapi saudara, ketika mereka berada di pinggir laut Teberau, dan di belakang mereka sudah ada Firaun dan tentara-tentaranya yang siap akan menangkap mereka kembali, apa yang dilakukan oleh bangsa ini? Mereka bersungguh-sungguh. Mereka mengeluh, berkata kepada Musa, "Musa, bagaimana ini caranya? Di depan kita ada laut, di belakang kita ada tentara Firaun. Kalau begini, lebih baik kita nggak usah keluar dari Mesir. Kita bertahan saja. Kita masih bisa makan kok meskipun kita ditindas. Kita masih bisa hidup kok meskipun kita disiksa. Daripada kita menyeberang laut, Teberau, kita akan mati di sana." Mereka bersungguh-sungguh kepada Musa, dan mereka tidak tahu bersyukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan sebelumnya kepada mereka. Ya, kadang-kadang
saudara, kita berada dalam kondisi yang seperti ini. Sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Tuhan menolong hidup kita. Sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Tuhan menyatakan mujizatnya dalam hidup kita. Tapi ketika ada masalah yang besar terjadi dalam hidup kita, kita mengeluh kepada Tuhan, kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan, bahkan kita menyalahkan Tuhan atas apa yang sekarang terjadi dalam hidup saudara. Tuhan, kenapa begini? Tuhan, kenapa kau suruh saya melayani? Tuhan, kau kenapa suruh saya bekerja? Tuhan, kenapa kau suruh saya ke Jakarta atau yang lainnya, saudara? Padahal kita sebelumnya sudah melihat bagaimana Tuhan menolong hidup kita. Tapi ketika ada masalah yang besar, kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan karakter seperti inilah yang harus kita ubah. Di dalam firman Tuhan, bangsa Israel berkali-kali bersungguh-sungguh. Ketika mereka sudah bisa melewati laut Merau, Tuhan menyatakan kuasanya, tiba-tiba laut itu terbelah menjadi dua. Dan Tuhan membawa mereka masuk ke dalam padang gurun. Dan di satu ketika mereka meminum air, ternyata air ini pahit. Karena mereka berada di padang gurun Mara, yang berarti pahit. Dan airnya di sana adalah rasanya pahit. Kembali bangsa ini bersungguh-sungguh, Tuhan, kenapa kami dikasih air yang pahit? Tuhan, kenapa kami bisa minum tapi airnya pahit? Ya, bangsa ini tidak pernah bersyukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan bagi mereka. Keluar dari Mesir bersungguh-sungguh, dikasih minum sama Tuhan bersungguh-sungguh, meskipun pahit tapi mereka bersungguh-sungguh. Padahal mereka berada di padang gurun yang seharusnya tidak ada air, tetapi ada mata air di sana dan airnya pahit, mereka bersungguh-sungguh. Kemudian Tuhan memerintahkan Musa untuk melemparkan kayu ke mata air itu, dan kemudian air itu berubah, rasanya menjadi manis. Di tengah kesungguh-sungguhan mereka, ternyata Tuhan masih menyertai bangsa ini. Kenapa? Karena sebetulnya Tuhan ingin mengubah karakter mereka. Tuhan ingin merubah cara berpikir bangsa ini, saudara, sehingga ketika mereka sudah berubah cara pikirnya, mereka sudah berubah karakternya, maka dengan mudah Tuhan akan mengarahkan mereka untuk lebih dekat dan lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tapi kenapa Tuhan membawa bangsa ini memasuki padang gurun 40 tahun? Karena Tuhan ingin membentuk cara berpikir mereka, dan Tuhan ingin mengubah karakter dari bangsa ini yang tadinya bersungguh-sungguh menjadi bangsa yang selalu menaikkan syukur kepada Tuhan. Minuman mereka bersungguh-sungguh, kemudian makanan bangsa ini juga bersungguh-sungguh. Di minggu yang kedua mereka tidak ada makanan. Mereka bersungguh-sungguh lagi dan berkata kepada Musa, Musa, untuk apa kami dibawa ke padang gurun kalau kami harus kelaparan? Dan akhirnya Tuhan mengirimkan roti di pagi hari dan daging di siang dan di malam. Ya. Saudara, jangan kita memiliki karakter seperti bangsa ini yang selalu bersungut-sungut, selalu mengeluh soal makanan, selalu mengeluh soal minuman, selalu mengeluh soal keadaan yang terjadi, selalu mengeluh dengan hubungan antara suami dengan istri, hubungan dengan anak atau dengan orang lain, selalu mengeluh tentang masalah di gereja, masalah pelayanan, masalah di kantor, sehingga lebih banyak mengeluhnya, lebih banyak bersungut-sungutnya daripada bersyukur. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita mau belajar agar kita memiliki hidup yang bersyukur kepada Tuhan. Dengan cara apa? Biarkan Tuhan mengubah karakter dan mengubah cara berpikir kita tentang Tuhan. Ada seorang pemimpin yang bernama Ignatius Jonas. Sebelum menjadi menteri,
dia diangkat menjadi direktur kereta api Indonesia. Pada zaman dulu saudara, kereta api di Indonesia ini sangat semrawut. Saudara bayangkan di kereta ada yang jualan. Ya, kalau saudara pernah merasakan ada tukang jualan di kereta, tukang asongan keluar masuk, ada tukang jual ayam juga ada di kereta, ya kan? Masih pakai tiket karcis, bahkan ada yang naik di gerbong di atas kereta. Bahkan setiap tahun selalu ada kasus orang meninggal karena jatuh dari atas kereta karena tersengat listrik di atas. Ketika dia menjadi direktur, dia cerita bahwa sangat sulit mengubah sistem di kereta api. Bukan keretanya yang diubah, tapi cara berpikir masyarakatnya yang diubah. Ya. Pada waktu itu saudara, dia sudah memesan keretanya ini sudah pakai AC semua, baik kelas ekonomi, kelas eksekutif sudah ber-AC. Jadi dulu kan kereta api tidak ada AC-nya, semua terbuka. Ketika dia pesan kereta ini, banyak yang protes. Bahkan dari pemimpinnya pun protes. Untuk apa kamu pesan kereta itu? Orang Indonesia nggak perlu pakai AC di kereta. Dan dia tetap terus pesan. Dia rubah keretanya, dia pesan kereta yang baru. Ya. Kemudian dia buat peraturan bahwa tidak boleh berjualan di kereta. Dan kereta itu diubah dengan sistem sekarang tidak lagi pakai karcis tapi online, dan tidak boleh lagi naik di atas gerbong. Bagi yang naik akan dikenakan sanksi denda. Banyak yang protes, saudara. Banyak yang protes kebijakan yang dilakukan oleh Ignatius Jonan waktu itu. Banyak yang protes. Tapi untuk merubah cara berpikir, dia terus melakukan, dia terus jalankan apa yang menjadi peraturan dan kebijakan. Dan lama-lama saudara, lama-lama orang sudah mulai terbiasa dengan sistem yang dia pakai. Kereta api sekarang semuanya sudah pakai AC. Sekarang naik kereta harus pakai kartu, dan tidak ada lagi yang naik ke atas gerbong. Dia melakukan transformasi perubahan di kereta apian Indonesia. Jadi untuk merubah keadaan yang harus dirubah cara berpikir kita dulu. Ya. Cara berpikir mindset kita ini dulu yang berubah. Contoh, kita datang gereja. Mindset orang lama, ngapain sih datang gereja jam 7 pagi? Capek-capek ini, jemaatnya gak banyak. Mending di rumah tidur, ngantuk, ini kan hari Minggu, ini hari libur. Itu mindset orang rendah tuh, orang lama gitu. Ya. Tapi kalau mindset yang sudah dirubahkan oleh Tuhan, saya harus bangun pagi, tidak boleh terlambat. Datang gereja, siap melayani, persiapkan diri sebaik mungkin. Itu orang yang sudah dirubahkan cara berpikirnya. Oleh sebab itu, sudah mari kita merubah cara berpikir kita agar kita bisa menikmati berkat Tuhan dengan tidak bersungut-sungut. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus mengetahui rencana dan maksud Tuhan dalam hidup kita. Dengan bersyukur berarti kita sepakat sependapat dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bangsa Israel tidak mau sepakat dengan rencana Tuhan. Yang mereka inginkan adalah mereka keluar dari Mesir langsung masuk ke tanah Kanaan. Ya, mereka mau keluar dari penderitaan langsung masuk ke daerah dan menikmati berkat Tuhan yang melimpah di Kanaan. Tapi rencana Tuhan bukan begitu, saudara. Kalau dari demografinya dari Mesir ke Kanaan itu hanya membutuhkan waktu 3 hari. Apakah
Israel tahu itu, mereka tahu jarak itu. Dan di dalam pemikiran mereka, kita dari Mesir, mungkin kita jalan 3 hari kita sudah sampai di Kanaan. Kita akan menikmati berkat yang melimpah di sana. Tapi maksud Tuhan, rencana Tuhan bukan begitu. Rencana Tuhan mereka masuk dulu ke padang gurun, mereka dibentuk, mereka diproses, mereka dibina di sana selama 40 tahun, baru mereka menikmati berkat Tuhan. Tapi bangsa ini tidak sepakat dengan rencana Tuhan, tidak setuju dengan apa yang Tuhan lakukan, sehingga mereka bersungut-sungut. Karena yang mereka inginkan rencananya saja yang jadi, bukan rencana Tuhan. Mereka tidak bisa menyelami maksud Tuhan, dan mereka tidak bisa bersyukur, berterima kasih atas semua yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara, rencana Tuhan bukan berarti kita berada di dalam jalan yang selalu lurus dan lurus. Rencana Tuhan kita akan melewati jalan yang bergelombang. Kita akan melewati jalan yang rusak. Ya. Tetapi di dalam kita melewati jalan yang rusak dan bergelombang, Tuhan selalu ada di sana. Sehingga kita bisa sampai ke tujuan kita dengan penyertaan yang dilakukan oleh Dia, oleh Tuhan. Dan kita harus bisa memahami rencana Tuhan. Mungkin sangat sulit dan sangat berat, sehingga kita kurang bersabar menantikan maksud Tuhan dikerjakan bagi kita. Kita maunya cepat, kita maunya sekarang Tuhan berikan berkat-Mu. Sekarang Tuhan dengar doa saya. Sekarang Tuhan aku mau jadi orang sukses. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Kita harus dibentuk dulu, kita harus diproses dulu, cara berpikir kita harus diubahkan dulu, sehingga ketika kita sudah berhasil diubahkan oleh Tuhan, kita sudah berubah, maka kita akan siap dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau sudah belum diubahkan, ya, hidupnya masih males-malesan, belum mengalami kedewasaan rohani, ya, cara berpikirnya masih cara berpikir dunia, lalu kita bilang Tuhan pakai aku, yang nggak bisa, saudara. Jadi kita harus bersyukur agar kita bisa mengetahui rencana Tuhan. Berterima kasih aja kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan. Yang kedua, dengan bersyukur artinya kita bisa membawa doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6 berkata tadi, naikkanlah segala doa dan permohonanmu dengan apa? Ucapan syukur. Ya. Filipi berkata kita bersyukur kepada Tuhan, artinya kita memiliki sikap penyerahan diri kepada Tuhan dan permohonan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ya. Sehingga permohonan yang kita naikkan bukan permohonan untuk memaksa Tuhan. Permohonan doa yang kita naikkan bukan permohonan yang ingin Tuhan segera lakukan rencana kita. Tapi permohonan yang kita naikkan adalah permohonan karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam hidup kita saat ini. Artinya permohonan yang selalu membiasakan hati kita untuk menerima kebaikan Tuhan sampai saat ini. Itu yang dimaksud di dalam kitab Filipi. Di saat kita bernaikkan doa dan permohonan kita dengan rasa ucapan syukur, kita tidak lagi membandingkan antara satu dengan yang lainnya, antara orang satu dengan orang yang lainnya, antara berkat yang satu dengan berkat yang lainnya. Itu berbeda, saudara. Ya. Cara Tuhan memberkati setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang diberkati langsung saat itu juga dalam waktu yang cepat Tuhan berkati, itu cara Tuhan. Tapi ada yang diberkati Tuhan tapi prosesnya lama, itu cara Tuhan. Dan doa dan permohonan inilah yang dimaksudkan di dalam Filipi adalah
kita bersyukur atas semua yang Tuhan lakukan, dan itu menjadi langkah iman kita, sehingga Tuhan akan memelihara dan mencukupi dan melanjutkan rencananya dalam hidup kita. Amin. Jadi Filipi berkata, naikkan doa dan permohonanmu, tapi dengan rasa syukurmu kepada Tuhan. Jadi doa kita bukan kita seperti kita meminta kepada atasan kita, kepada bos kita, bukan. Tapi doa kita bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh atasan kita. Jadi saudara, mari kita bersyukuri apa yang Tuhan telah berikan. Yang ketiga dan yang terakhir, ketika kita bersyukur, ada damai sejahtera dan pemeliharaan yang Tuhan lakukan. Ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah memelihara kita, saudara, melampaui segala akal. Ya. Artinya, apa yang kita pikirkan lebih daripada apa yang Tuhan berikan. Kadang-kadang kita berpikir A, ternyata Tuhan bisa kasih sampai E, sampai F, bahkan melebihi daripada apa yang kita pikir. Apa itu? Yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera ini adalah rasa tenang yang ada di dalam hati kita, yang berasal dari surga. Saudara berada dalam kondisi yang sangat terdesak. Saudara saat ini sedang sakit. Saudara saat ini sedang tidak punya uang. Saudara punya masalah, tapi tetap merasa tenang. Tapi tetap merasa bahwa yakin Tuhan pasti tolong. Itu namanya damai sejahtera. Tidak perlu marah-marah, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, tapi kita merasa tenang. Yang mau kuliah, mau kerja, mau lanjut ke mana masih bingung, tapi dia merasa tenang aja, yakin aja pasti Tuhan tolong. Itu namanya kita sudah mengalami namanya damai sejahtera. Ya. Artinya saudara, kita mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan, yaitu ada pemenuhan keperluan yang Tuhan lakukan dalam hidup. Saya sedang punya masalah yang besar saat ini, yang tidak perlu saudara ketahui. Tapi saya yakin Tuhan pasti akan pelihara. Mungkin saudara juga saat ini sedang punya masalah yang besar, tapi yakin Tuhan nanti pasti akan pelihara saudara. Itu namanya damai sejahtera. Dan kita naikkan di dalam rasa syukur kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, pada saat pagi hari ini, marilah kita lebih banyak bersyukur daripada bersyukur. Ya. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara saat ini. Tuhan paham apa yang menjadi pergumulan dan masalahmu saat ini. Tuhan mengerti apa yang menjadi keinginan saudara saat ini. Tetapi yang diinginkan oleh Tuhan adalah apakah kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan daripada kita lebih sering meminta kepada Tuhan. Hari ini, marilah kita selalu bersyukur. Kita jauhkan segala karakter yang buruk, yang selalu bersungut-sungut, karakter yang selalu menyalahkan Tuhan, yang selalu merasa diri kita kurang atas apa yang Tuhan sudah berikan saat ini, dan kita merasa kurang cukup saat ini. Tapi hari ini firman Tuhan mengubahkan dan memberkati kita. Amin. Biar firman Tuhan pagi hari ini berkati dan menguatkan kita. Mari kita berdiri.
Kita akan pujian. Bersyukur buat kasih. Mengucap syukur pada Yesus. Mengucap syukur padamu Yesus. Bersama sujud kepadamu Tuhan. Tidak dapat kata bermulia
sudah dikuatkan oleh firman. Firman mengajarkan kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Bukan kami bersyukur-syukur, kami mengeluh dan kami merasa kurang atas apa yang Tuhan beri. Dan kami berterima kasih karena sampai saat ini Tuhan masih menyertai kami. Biarlah Tuhan kiranya hati kami limpah dengan syukur, sehingga kami dapat melihat rencana dan maksud Tuhan di dalam hidup kami. Kami bisa merasakan damai sejahtera yang Tuhan berikan, dan kami memiliki ketenangan. Meskipun ada pergumulan, meskipun ada badai yang besar, meskipun ada tantangan yang berat, tapi kami percaya Tuhan, Kau yang akan menyertai kami. Terima kasih atas setiap firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, saya percaya berkati dengan kebenaran firman Tuhan. Ayo Bapak Saudara, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Pagi hari ini kita akan terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebenarnya kami memberi dan berkati setiap memberi, apa yang bisa memberi biar kasih kuasa dan kemurahan Tuhan dari kami dan semuanya berkorban kemuliaan Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Saudara, segala puji syukur bagi Tuhan. Haleluya. Untuk minggu depan akan ibadah seperti biasa di tempat ini jam 7 pagi. Kita sangat harapkan boleh Bapak Ibu yang merasakan live streaming boleh datang bersama-sama dengan kami di tempat ini merasakan hadirat dan kuasa Tuhan. Haleluya. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini sedang jemaat saya untuk berdiri. How great is our God? How great is our God? Seluruh jemaat yang sudah hadir. Yang sakit Tuhan sembuhkan segala penyakit kami di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami yang mengalami pergumulan, Tuhan tolong kami Bapa, menyatakan kuasa-Mu di dalam berkat dan pertolongan-Mu, sehingga kami pula menerima sukacita dan sejahtera. Berkati pekerjaan kami Tuhan, berkati pendidikan sekolah kami, bahkan kami akan melanjutkan pendidikan berikutnya berkati. Berkati keluarga kami, berkati orang tua kami, pasangan kami, anak, bukan istri kami, berkati. Berkati kami semakin naik dan turun, bahwa kami menjadikan kami menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Hari kita akan dua tangan kita dan kita akan terima berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Pulang dan bawalah kasih karunia dari Allah Bapa, kita kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Kiranya memberkati.